Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Genji. Di sini kami akan mempresentasikan game desain dokumen kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Kusuma Johan dengan NPM 2155201042. Saya Siswa Bagaskoro dengan NPM 2155201035. Saya Tripuji Astuti dengan NPM 2155 2010 37. Saya dengan Nanda Natasha dengan NPM 2155 2010 19. Kevin Eza Habibillah, NPM saya 2055201. Baik, overview di GDD kami yaitu game title berjudul Hide and Shock, platform, game PC, genre, game horror, single player, description, Hide and Shock merupakan game horor yang mengandalkan keahlian dalam bersembunyi. Objektif untuk mencapai high score tertinggi, player harus bersembunyi selama mungkin dari kejaran makhluk yang mengerikan. Total player 1, total enemy 1. Game konsep, target user. Target user dari game ini adalah anak-anak mulai dari 10 tahun ke atas. Platform yang bisa digunakan untuk memainkan game ini adalah Windows. Story dari game ini yaitu di sebuah kota kecil yang terpencil terdapat sebuah rumah besar yang terbengkalai di pinggiran hutan. Rumor beredar di antara penduduk setempat bahwa rumah itu memiliki sejarah kelam yang membuatnya ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Namun seorang reporter bernama Maya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Maya adalah seseorang reporter yang berani yang selalu mencari berita menarik ketika mendengar tentang misteri di balik rumah terbengkalai itu. Maya merasa ada sesuatu yang harus diungkap. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menyelidiki rumah itu sendiri. Saat langit mulai gelap, Maya menyelinap masuk ke dalam rumah yang sudah lapuk itu. Cahaya bulan menjadi satu-satunya sumber penerangan baginya. Di dalam, suasana terasa mencekam seperti debu dan keheningan yang menakutkan. Tidak butuh waktu lama bagi Maya untuk merasakan adanya kehadiran yang aneh di dalam rumah itu. Suara-suara samar dan bayang-bayangan gelap membuatnya merinding. Namun rasa ingin tahu yang membara membuatnya terus melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, sebuah suara menggetarkan ruangan. Maya berbalik hanya untuk melihat bayangan sesuatu yang tak terlihat. Langkahnya berhenti, hatinya berdegup kencang. Sesuatu telah menyadarinya. Dalam kegelapan, sesosok makhluk mengerikan memulai mengejarnya. Maya berlari sekuat tenaga, mencoba menemukan tempat bersembunyi. Dia merasakan nafas mencekik di belakang lehernya, membuatnya semakin panik dalam kegelapan. Dia melihat mata yang memancarkan kejahatan. Makhluk itu berdiri di ambang pintu, mencari-cari mangsanya. Maya menutupi mulutnya, berharap makhluk itu tidak akan menemukannya. Waktu terasa seperti berjalan dengan sangat lambat. Maya seperti berada dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Dia berdoa agar selamat dari kehadiran mengerikan ini. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlalu, suara langkah itu menjauh. Maya menunggu beberapa saat lebih lama, memastikan bahwa telah berlalu sebelum akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Dengan hati yang masih berdebar-debar, Maya melarikan diri dari rumah terbengkalai itu. Dia kembali ke kota dengan cerita yang tidak akan pernah dilupakannya. Namun suatu hal yang pasti, dia akan selalu merasa terhantui oleh pengalaman mengerikan di rumah terbengkalai itu. Baik, pada bagian karakter and object akan dibacakan oleh Puji. Untuk karakternya itu ada karakter saya ada orang reporter berani yang selalu mencari berita menarik tanpa ragu. Dia memutuskan untuk menyelidiki rumah itu sendiri. Saat langit mulai gelap, Maya menyelinap masuk ke dalam rumah yang sudah lapuk itu. Maya merasa seperti dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dia berdoa agar selamat dan dari kehadiran mengerikan ini. Selanjutnya ada River. River adalah makhluk fiksi yang menakutkan, dijelaskan dalam berbagai karya fiksi, terutama dalam dunia
fantasi, atau cerita horor. Berikut deskripsinya yang mungkin bisa membayangkan bagaimana River terlihat. Aura yang menyertai River mungkin terasa gelap dan mencengkam, dengan kehadirannya yang membawa ketakutan dan keganasan. Suara-suara yang mereka hasilkan bisa berupa ruangan yang mengerikan atau suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan, menambah ketegangan dan ketidakpastian dalam situasi di mana mereka muncul. Singkatnya, Reaper adalah makhluk yang menakutkan dan mengerikan dengan penampilan dan aura yang membuat siapapun yang bertemu dengan mereka merasa ketakutan dan terancam. Key atau kunci. Penggunaan misteri key yang hanya untuk keluar dari rumah dan memenangkan game, memberi fokus pada aspek penyelesaian, memungkinkan pemain untuk menemukan solusi dan merasa puas dengan kemajuan yang dicapai sambil menikmati pengalaman bermain game yang menarik dan menantang. Gameplay, objektif player harus menemukan key kunci untuk keluar dari rumah tersebut dan bersembunyi dari kejaran makhluk menyeramkan. Game mekanik secara garis besar mempunyai mekanik sebagai berikut. Satu, pada saat melalui game, player diharuskan mencari tempat bersembunyi yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan Reaver. Dua, jika terlalu lama bersembunyi, detak jantung akan semakin cepat sehingga dapat dirasakan oleh Reaver. Tiga, ketika detak jantung sudah mulai semakin cepat, player diharuskan mencari tempat bersembunyi yang lain. Empat, jika player tertangkap, player akan dikejutkan oleh wajah Reaper yang sangat mengerikan dan mengulang game dari awal. 5. Ketika player mendapatkan kunci, kecepatan mengejar Reaper akan meningkat. Lanjut, user control and interaction. Kontrol atau input yang digunakan yaitu ada 8. Yang pertama itu W, bergerak ke depan, A, bergerak ke kiri, S, bergerak ke belakang, D, bergerak ke kanan, E, tombol interaksi, Shift, lari, kontrol untuk mengendap, mouse untuk melihat daerah sekitar. Gameplay reference. Gameplay terinspirasi dari game Escape the Ayuwoki. Dalam game ini, pemain harus mencoba untuk melarikan diri dari rumah yang dipenuhi dengan teka-teki, jebakan, dan ancaman dari Ayuwoki. Suasana gelap dan menegangkan membuat pengalaman bermain sangat menegangkan dan memacu adrenalin. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.